Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, sampai detik ini Allah yang maha kuasa dan kekuasaannya terbentang luas dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kenikmatan iman, semangat untuk beribadah dan mendulang berkah sebanyak-banyaknya pada bulan yang mulia ini. Salat dan salam kita kirimkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pejuang Ramadan, sebuah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menegaskan tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk terus memurnikan ibadah kita hanya kepadanya, dan pentingnya kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Inilah yang disebut dengan semurninya tauhid, bahwa kita beribadah, beramal, berbuat kebaikan, tidak ada orientasi tujuan kita melainkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Lalu Allah yang Maha Kuasa mengatakan, dan kepada ibu bapakmu hendaklah engkau berbuat baik. Inilah yang disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika satu di antara keduanya atau kedua orang tuamu telah lanjut usia di dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kata atau kata-kata yang melukai hatinya. Fala taqul lahumā uff. Begitu indahnya Al-Quran, kata-kata uff saja atau saja kita dilarang mengucapkannya kepada kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali kamu membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Hendaklah engkau mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, kata-kata yang menyejukkan hatinya, kata-kata yang menyenangkan perasaannya. Ibadah bakti kepada orang tua selalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah perintah beribadah kepadanya. Saudaraku, beruntunglah kita yang masih memiliki kedua orang tua, sehingga disitulah kesempatan kita untuk mendulang berkah sebanyak-banyaknya. Dulu ada seorang ulama salafus saleh bernama Iyas bin Mu'awiyah rahimahullah. Ketika ibunya meninggal dunia, maka Imam Iyas menangis terseduh-seduh. Lalu para muridnya bertanya dan berdiskusi, mengapa Iyas rahimahullah menangis terseduh-seduh dengan kematian ibunya? Maka Iyas menjawab, dulu saya memiliki dua pintu surga yang terbuka lebar untuk memasuki, tapi hari ini salah satu pintunya telah tertutup. Saudaraku, ibu dan ayah adalah pintu surga yang Allah kirimkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Selalulah berbuat baik, utamakanlah mereka, karena tidak sedikit orang-orang sukses dan besar sepanjang sejarah. Dipastikan insya Allah mereka adalah anak-anak yang santun dan sangat mencintai kedua orang tuanya. Di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi dikisahkan, suatu ketika ada seseorang sedang tawaf di sekitar Ka'bah menggendong ibunya. Tiba-tiba seseorang ini melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, dengan saya gendong ibuku ke Mekah,
saya gendong tawaf di sekeliling Ka'bah. Apakah saya telah membalas jasa-jasa dan kebaikannya? Ibnu Umar menjawab, kalla wallahi, tidak. Engkau belum sanggup membalas walaupun satu erangan sakitnya di saat engkau dilahirkan. Bayangkan saudaraku, satu erangan suara ibu kita di saat melahirkan kita, kata Ibnu Umar, belum sanggup engkau balas, sekalipun engkau membawa ibumu, menggendong ibumu sampai ke kota suci, kota Mekah. Tapi kata Ibnu Umar, engkau telah berbuat baik yang banyak kepada ibumu, dan Allah pasti membalas segala kebaikan yang telah engkau lakukan untuk ibumu. Saudaraku, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sunan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, putra dari Gubernur Mesir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Sakhatallah fi sakhatil walidain, dan murkanya Allah juga tergantung murkanya kedua orang tua kita. Jangan buat pilu dan sedih hati kedua orang tua kita. Selalulah bahagiakan mereka. Kata Hafsah binti Sirin rahimahullah, seorang alimah terkenal dari kalangan salafus saleh. Beliau menceritakan bagaimana baktinya saudaranya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah kepada ibunya, kepada orang tuanya. Waktu itu ibunya masih hidup. Kata Hafsah rahimahullah, ibu kami sangat menyukai celupan warna pakaian. Di zaman dulu orang membeli pakaian lalu dicelupkan ke dalam pewarna, dan itu salah satu kesukaan ibunya. Maka Muhammad bin Sirin rahimahullah membelikan pakaian yang bagus untuk ibunya. Ketika memasuki suasana lebaran, maka beliau mencari pewarna yang bagus lalu menghadiahkan itu kepada ibunya. Kata Hafsah binti Sirin, saudaranya Muhammad bin Sirin tidak pernah ketika bercerita dengan ibunya dengan nada yang tinggi, bahkan seperti orang yang berbisik-bisik dengan ibunya. Masya Allah. Saudaraku, dulu di kota Madinah dikisahkan dalam salah satu kitab karya Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah, ada seorang cucu Nabi SAW bernama Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum jami'an. Beliau terkenal dengan seorang anak yang paling berbakti kepada orang tuanya di kota Madinah. Tapi penduduk Madinah bertanya-tanya, kenapa cucu Rasulullah SAW ini bernama Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu tidak pernah terlihat makan satu piring dengan ibunya, dengan orang tuanya. Maka itu pun ditanya kepada Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, saya khawatir dan tidak mau ketika tanganku melirik dan mengambil makanan di piring ibuku sementara mata ibuku telah melihatnya. Begitulah salafus saleh menjaga hati perasaan orang tuanya. Saudaraku, pejuang Ramadan, Ramadan adalah bulan di mana kita diajak untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, terutama tentunya pada dua orang tua kita, keluarga kita, dan orang terdekat kita, serta saudara-saudara kita yang menanti uluran tangan dari kita. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hidup seorang tabi'in yang semasa Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau menyampaikan hadis ini. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada dalam kitab Sahih Muslim. Nanti akan datang kepada kalian rombongan dari Yaman. Di situ ada seorang tabi'in yang terkenal yang sangat berbakti kepada ibunya, namanya Uwais Al-Qarni. Maka ketika dia datang kepada kalian,
mintalah doa kepadanya, karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba setiap kali rombongan dari Yaman datang ke kota Madinah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu bertanya, adakah bersama kalian Uwais Al-Qarni? Ketika gubernur Yaman datang membawa rombongan berkali-kali, maka Umar selalu mencari di mana ada Uwais Al-Qarni. Suatu ketika datanglah di tengah rombongan yang ramai itu, Umar bertanya, datang dari Yaman, adakah bersama kalian bernama Uwais? Tiba-tiba ternyata di tengah keramaian itu ada sosok tabi'in yang terbaik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Uwais. Lalu Umar bertanya, apakah Anda bernama Uwais bin Amir? Beliau menjawab, ya. Apakah engkau memiliki seorang ibu? Ya. Apakah engkau pernah menderita sakit, yaitu penyakit belang, lalu engkau didoakan dan sehat, lalu setelah engkau sembuh tersisalah di tubuhmu penyakit belang itu sebesar dirham? Ternyata iya. Maka Umar berkata, dulu Rasulullah SAW ketika datang kepadamu bernama Uwais, mintalah doa kepadanya, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifah kedua, meminta doa kepada Uwais. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku, kata Umar. Lalu Uwais mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu selaku pemimpin tertinggi dunia Islam ketika itu, hendak kemana engkau? Maka Uwais menjawab, perjalanannya setelah Madinah itu akan pergi ke Kufah yang ada di Irak. Maka Umar menawarkan, menuliskan memo ya, secari kertas agar Uwais menyerahkan ke gubernur Kufah. Apa jawab Uwais? Wahai Amirul Mukminin, berada di tengah keramaian orang lalu aku tidak dikenal, itu jauh lebih kucintai. Masya Allah. Saudaraku, apa yang menyebabkan Uwais sampai ke level yang begitu mulia, yang Nabi SAW menyebutkan kemuliaan Uwais dengan doanya diijabah oleh Allah? Karena birrul walidain, baktinya kepada kedua orang tua. Imam Ibnul Jauzi mengisahkan dalam kitabnya Birrul Walidain, dulu pernah suatu ketika ibu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita tahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang ahlul Quran. Bahkan beliau pada perang Badar, beliaulah yang berhasil memenggal kepala Abu Jahal la'natullah. Pada suatu malam ibunya meminta minum, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bergegas mencari minum dan menyiapkan lalu menyuguhkan untuk ibunya. Ternyata ketika sampainya di tempat ibunya, ibu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sudah tertidur. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau berdiri di samping ibunya, menunggu sampai ibunya terbangun, sembari memegang dan menyiapkan minum untuk ibunya. Kapan ibunya bangun? Ketika mendekati waktu subuh. Masya Allah. Begitulah para sahabat dalam memuliakan orang tuanya. Kemudian dalam kitab Sifatus Safwah juga dikisahkan, dulu kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah terjadi harga sebatang pohon kurma sampai 1000 dirham. Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau membeli sebatang pohon kurma, harganya 1000 dirham, lalu memotongnya, kemudian mengambil jamarnya. Jamar ini adalah bagian putih yang ada di dalam pohon kurma yang terletak di jantung pohon kurma. Sebuah menu yang begitu istimewa di zaman dulu. Maka Usamah bin Zaid menyuguhkan itu untuk ibunya. Lalu beliau ditanya, wahai Usamah bin Zaid, kurma begitu mahal pada zamannya, lalu beliau memberikan itu untuk ibunya. Apa jawab beliau? Apapun yang diminta oleh ibuku, selagi aku mampu, maka aku akan berikan kepada ibuku. Masya Allah. Saudaraku, bahkan dulu ada salah seorang salafus soleh, lama terkenal, bernama Haywah bin Shuraih rahimahullah. Ketika beliau berada di sebuah
ta'lim, mengajarkan ilmu di hadapan murid-muridnya. Tiba-tiba datang ibu, hai Haywah, wahai Haywah, tolong beri makan ayam-ayammu. Bayangkan, seorang alim terkenal, tiba-tiba ibunya memanggilnya untuk disuruh memberi makan ayam-ayamnya. Apa yang dilakukan oleh Haywah? Beliau langsung bergegas berdiri, meninggalkan majelis itu, lalu mentaati perintah ibunya. Saudaraku, hari ini jangankan perintah untuk memberi makan ayam, kadang-kadang ketika orang tua kita menelpon kita, lalu video call rindu dengan anaknya, mampukah kita meninggalkan aktivitas-aktivitas dunia kita yang lain, lalu kita jawab telepon dan kita penuhi panggilan orang tua kita? Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga dari pintu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita mendapat kemudahan untuk masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.